Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda studi kasus ya, langsung yaitu studi kasus perbankan. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mau men-share sesuatu terhadap studi kasus yang ingin kita ambil gitu. Contohnya teman-teman, target marketnya itu adalah orang-orang yang ingin deposito kah atau investasi kah atau pokoknya ingin masuk di produk-produk perbankan. Nantinya misalnya Anda mau nawarin apa nih? Apakah Anda mau nawarin deposito, ataukah Anda mungkin mau nawarin tabungan berjangka, atau mungkin Anda mau menawarkan misalnya apa ya perbankan itu? Kredit, atau misalnya Anda ingin menawarkan asuransi, atau Anda mungkin ingin menawarkan investasi masa depan seperti itu. Nah, seperti apa sih? Teman-teman, prinsipnya ingatlah baik-baik bahwa ilmunya itu sudah banyak bertebaran di Google. Jadi caranya seperti ini, teman-teman, cari aja di Google misalnya eh, cara berinvestasi yang benar misalnya seperti ini. Udah, nih kan ada banyak nih, ada 7 cara, ada 4 jenis investasi, ada 5 jenis. Sebenarnya bebas-bebas saja gitu ya. Misalnya saya ngambil misalnya dari Coinworks ini ya, klik kanan aja, open. Teman-teman lihat ya, tapi nggak usah contek langsung plek-plek ya. Tidak usah contek langsung plek-plek ya. Anda bisa mendapatkan intisarinya aja. Misalnya seperti ini 4, oke, investasi reksadana ya. Kemudian saham misalnya ya, kemudian investasi emas, kemudian investasi properti. Ya sudah, Anda tinggal masukkan di Facebook Anda, ketik saja di sini. Ya. Berikut ini adalah investasi masa depan yang paling menguntungkan. Yang menguntungkan. Boleh seperti ini, ya. Atau misalnya langsung gitu ya. Nggak usah pakai berikut ini gitu ya. 4 investasi masa depan yang paling menguntungkan. Gitu ya. Ya. Langsung sharing misalnya. Atau misalnya pingin tahu gitu. Atau hashtag tambah mau gitu ya. Jadi ngajakin orang gitu. Terus kemudian posting aja gini, set. Dah posting dulu satu ya, satu posting. Terus misalnya 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian atau misalnya siang, ini misalnya Anda postingnya pagi gitu. Nah siangnya Anda posting yang ini gitu. Apa-apa aja nih yang Anda jelasin ya sudah. Misalnya ini udah diposting ya paginya gitu. Nah siangnya tinggal diposting ya, dihapus dulu. Nah, ingat tadi apa aja? Balik-balik aja. Yang pertama mungkin jangan reksadana gitu ya. Investasi yang paling gampang dulu, investasi properti misalnya. Nah, sesuai janji janji saya tadi pagi, maka saya akan share 4 investasi paling menguntungkan di masa depan. Ya kan? Terus kemudian satu gitu. Misalnya properti. Nah, Anda jelasin aja sedikit, pakai bahasa Anda. Baca dulu, ya baca dulu di sini, di apa namanya, di teksnya gitu ya. Nanti bahasakan sendiri gitu. Jadi ketik sendiri. Satu. Kemudian dua, misalnya reksadana. Kemudian tiga, misalnya saham. Misalnya empat, misalnya apa lagi? Eh, reksadana, saham, apa tadi? Boleh lah ya. Saya aja nggak ingat kan. Tinggal lihat aja di sini. Apa sih tadi? Satu lagi. Reksadana, saham, emas misalnya. Investasi emas. Nah, dijelasin aja. Properti dijelasin sedikit, reksadana dijelasin sedikit, saham dijelasin sedikit, emas dijelasin sedikit. Udah, ini cukup 1 hari. Terus besoknya lagi apa? Cari lagi. Tidak hanya itu, ya kan? Cari lagi yang lain. Misalnya ciri-ciri investasi yang baik. Nah, misalnya. Kan ada banyak nih, tuh, 5 ciri investasi. Jadi ilmunya udah ada semua, teman-teman. Ya, pakai bahasakan lagi, pakai bahasa. Memiliki usaha jelas, ini. Nah, udah share lagi. Saran saya malah jangan berurutan seperti yang Anda contek nih.
Baca, kemudian bahkan tidak harus sama dengan ini gitu ya. Yang lain juga bisa. Baca, pahami, terus kemudian tulis ulang gitu. Nah, sekaligus kita membaca, sekaligus kita jadi paham, sekaligus kita juga makin mengerti. Lama-lama nanti misalnya Anda akan cari tentang kan misalnya Anda mau nawarin apa nih, reksadana atau misalnya tabungan berjangka atau misalnya asuransi. Lama-lama nanti arahnya ke asuransi. Nah, apa itu asuransi? Dibahas. Beberapa jenis asuransi, tipe-tipe asuransi, penyakit yang di cover asuransi, macam-macam. Nah, bayangin kalau dalam satu bulan aja Anda udah sharing tentang itu semua. Pasti banyak orang yang suka. Ya, paham ya? Edukasi market, edukasi market. Nah, kalau setelah banyak orang yang suka, nanti tinggal narik. Masukin mereka ke grup, Anda tinggal belajar. Suatu saat, kalau Anda punya informasi tentang investasi atau mau nawarin investasi, apakah reksadana, atau ke saham, atau ke emas, atau apa, mereka pasti, sangat pasti, bisa dipastikan, mereka interestnya tinggi, dan mereka banyak yang mau gabung. Kenapa? Karena Anda udah sharing ilmunya banyak di situ. Sip? Oke, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. See you, bye-bye.